Siklus kehidupan manusia adalah rangkaian tahapan yang dilalui oleh setiap individu, mulai dari kelahiran hingga kematian. Siklus ini menggambarkan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang terjadi sepanjang hidup manusia. Setiap tahap kehidupan manusia memiliki karakteristik, tantangan, dan pencapaian tersendiri, mulai dari masa bayi hingga usia lanjut. Siklus ini menggambarkan perjalanan hidup yang bersifat alami dan universal bagi setiap manusia. Berikut tahapan siklus kehidupan manusia. Pertama, tahap prenatal atau tahap sebelum lahir. Tahap ini berlangsung sejak pembuahan hingga kelahiran, biasanya sekitar 9 bulan. Tahap prenatal terdiri dari 3 fase. Pertama, zigot 0-2 minggu. Sel telur yang telah dibuahi mulai membelah dan berkembang. Kedua, embrio 3-8 minggu. Zigot yang telah dibelah menjadi beberapa sel, berkembang menjadi embrio yang mulai membentuk struktur tubuh yang lebih kompleks dan organ-organ dasar. Ketiga, janin 9 minggu sampai lahir. Pada fase ini, struktur tubuh yang telah terbentuk selama fase embrio berkembang lebih lanjut dan mematangkan fungsinya untuk mempersiapkan kelahiran. Kedua, masa bayi 0-2 tahun. Bayi lahir dan mulai beradaptasi dengan dunia luar, mulai belajar mengontrol gerakan, mengenali orang tua, dan mengembangkan keterampilan dasar seperti berjalan dan berbicara. Ketiga, masa kanak-kanak 2-12 tahun. Balita 3-5 tahun, anak mulai aktif mengeksplorasi lingkungan, berbicara lebih lancar, dan belajar berinteraksi sosial. Kanak-kanak 6-12 tahun mulai sekolah, mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, dan emosional. Keempat, masa remaja 13-18 tahun merupakan masa transisi yang terjadi antara anak-anak dan dewasa. Pubertas terjadi, menyebabkan perubahan fisik dan emosional, mulai mencari identitas diri, mengalami perkembangan sosial, mengembangkan pemikiran abstrak, serta membangun hubungan sosial yang lebih kompleks. Kelima, masa dewasa muda 19-40 tahun. Pada masa ini, individu sering mengalami transisi besar dalam kehidupan, seperti menyelesaikan pendidikan, memulai karir, membangun hubungan yang lebih serius, dan mulai mengeksplorasi identitas serta tujuan hidup. Masa ini merupakan periode perkembangan penting, baik dalam hal kemandirian finansial, emosional, maupun sosial termasuk pernikahan bagi sebagian orang. Keenam, masa dewasa tengah 41-60 tahun. Pada masa ini, orang mulai merefleksikan pencapaian hidup mereka, menghadapi tantangan kesehatan seperti mulai muncul tanda-tanda penuaan, seperti berkurangnya stamina dan perubahan hormon. Pada masa ini juga, menjalani peran baru dalam keluarga atau karier. Ini menjadi waktu di mana seseorang mengevaluasi tujuan hidupnya dan melakukan perubahan penting. Ketujuh, masa lansia 60 tahun ke atas. Pada masa ini, seseorang sering mengalami penurunan fisik dan kognitif seperti berkurangnya kekuatan tubuh, penurunan daya ingat, atau masalah kesehatan yang lebih sering muncul. Selain itu, lansia juga dapat menghadapi perubahan sosial seperti pensiun, kehilangan orang tercinta, atau perubahan peran dalam keluarga. Meski begitu, masa lansia juga dapat menjadi waktu untuk menikmati kehidupan dengan lebih santai, mengejar hobi, dan mempererat hubungan sosial. Kedelapan, kematian merupakan tahap akhir kehidupan yang bisa disebabkan oleh faktor alami, penyakit, atau kecelakaan. Bagi banyak budaya dan kepercayaan, kematian dianggap sebagai bagian dari siklus kehidupan yang alami. Kesimpulannya adalah, siklus kehidupan manusia terdiri dari berbagai tahap, mulai dari prenatal, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, sebelum akhirnya meninggal.
Setiap tahap memiliki perkembangan fisik, emosional, kognitif, dan sosial yang berbeda. Dengan memahami siklus ini, manusia dapat lebih menghargai setiap fase kehidupan dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang terjadi.